Waktu pengambilan nomor urut pun tiba dan saat itu saya baru pertama kalinya menyaksikan kehadiran ketiga paslon bersama-sama dengan masa pendukungnya yang saat itu juga hadir di KPU. Suasana di KPU saat itu betul-betul seru, ramai meskipun cuaca malam itu kurang bersahabat. Dan yang paling penting teman-teman semuanya, saya melihat dan saya menyaksikan sendiri bagaimana masing-masing paslon memiliki semangat yang sama untuk pemilu yang jujur dan pemilu yang adil. Tujuannya cuma satu, membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Untuk pasangan calon Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, Bapak Muhaimin Iskandar nomor 8. Selanjutnya Pak Mahfud MD. Nomor urut pertama bisa jadi salah satu yang diidamkan para paslon karena paling dulu dilihat dan diingat. Namun nomor urut paslon yang sesuai dengan nomor urut partai juga ditenggarai mempermudah sosialisasi kepada para pemilih. Nah, kalau demikian, karena PDI Perjuangan pada pemilu 2024 akan berada di nomor 3 nih. Selanjutnya jika Ganjar Mahfud ada di nomor yang sama, seperti hasil undiannya, maka jelas akan mempermudah sosialisasi. Terima kasih. Kami persilakan Bapak-bapak untuk kembali ke tempat. Setelah masing-masing paslon mendapatkan nomor urutnya, kemudian tiba saatnya kami semua mendengarkan speech singkat dari masing-masing pasangan. Kepada seluruh masyarakat rakyat bangsa Indonesia, lihatlah pemilu ini ibarat seperti kompetisi pertandingan sepak bola. Kita ingin menyaksikan tim masing-masing capres dan cawapres bermain secara sportif dan bermain secara terbuka, sehingga ibaratnya rakyat harus menikmati pemilu tahun ini dengan penuh riang gembira dan kebersamaan serta kekeluargaan, berkompetisi tetapi tetap berkeluarga dan bersaudara. Amin. Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Itulah pemilu yang saling menjaga. Karena apa? Pemilu adalah taruhan bangsa kita. Kalau pemilu berjalan dengan baik, legitimate, objektif, insya Allah negeri ini akan tetap bersatu, kuat dan berhasil membangun. Kalau pemilu ini berjalan dengan jujur, adil, insya Allah pembangunan akan lancar selancar-lancarnya. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Kita patut bangga, kita adalah negara demokrasi, salah satu yang terbesar di dunia. Kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia, dan kita telah mengalami pemilihan-pemilihan umum periode demi periode, dan kita bersyukur bahwa negara kita masih utuh, masih bersatu, walaupun begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya,
dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun, karena kalau melaksanakan pemilu yang curang mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. 112 Cempaka Biru, 34 dalam Jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Jadi kita mendapatkan nomor 3 itu pas sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, perjalanan demokrasi ini memang kadang-kadang lurus, kadang-kadang berliku seperti aliran air. Tapi percayalah, air yang mengalir itu, dia akan mengikuti arah banting. Dia tidak akan bisa dibendung dengan cara apapun. Dan kalau bendungan itu dia paksakan, dia akan tetap mencari jalannya sampai tiba di muara. Muara itulah muara demokrasi yang hari ini kita idam-idamkan. Dan tentu saja inilah kesepakatan hari ini yang mesti kita jaga bersama. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Bapak Ibu, saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Saya terima kasih karena pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 punya komitmen yang sama. Kami sangat senang. Mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran, batin, dan perkataan kita. Bapak Ibu,
sekali lagi saya ulang, karena dalam kontestasi ini buat kami, ini bukan persoalan Ganjar, bukan persoalan Mahfud, bukan sekedar hanya persoalan kekuasaan. Ini adalah persoalan masa depan Indonesia yang mesti kita jaga bersama. Mohon doa, mohon dukungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pasangan Ganjar Mahfud siap untuk melaksanakan itu. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Dan selesai sudah acara pengambilan nomor urut yang disertai dengan pidato singkat dari masing-masing paslon. Semua bubar, tapi saya beserta tim saat itu mencoba mencari perwakilan dari para pendukung Anies Caimin, Ganjar Mahfud, dan juga dari Prabowo Gibran. Dengan siapa namanya, Mas? Adrian. Dengan Adrian. Mas Adrian, dari tadi kan kalau aku perhatiin semuanya teriak satu putaran nih. Kenapa sih pengennya satu putaran? Biar cepat. Oh, biar cepat. Oke, kalau gitu gini. Tadi kan akhirnya dapat nomor urut dan nomor 1 kan gitu. Tanggapannya gimana? Apakah ini seperti kayak oke, berarti ini menjawab doa bahwa ini akan satu putaran dan menjadi orang nomor 1 di Indonesia? Insya Allah. Insya Allah. Bisa diceritakan ke teman-teman pemirsa sekalian gitu, ekspektasinya atau apa yang Anda tangkap dari nomor urut 1 Caimin dan Anies Baswedan dan Caimin? Ekspektasinya agar menjadi orang nomor 1 dan satu putaran yang tadi seperti Mbak bilang tadi. Itu Oke. ekspektasinya. Ekspektasi. Thank you. Jadi akhirnya teman-teman semuanya kita sudah menyaksikan pengambilan nomor urut Ganjar dan juga Pak Mahfud nomor 3. Banteng. Dan sekarang di belakang aku ini salah satu kader dari Perindo yang paling diidolakan oleh masyarakat Indonesia, Mas Aldi Taher. Ganjar, kita punya Ganjar, jangan takut, kita punya Mahfud, Ganjar Mahfud, Yahud. Mas Aldi, makna nomor 3 kalau buat Mas Aldi itu apa? Nomor 3 itu adalah cinta. Kok bisa? Iya, Kenapa? Kan cinta begini. Tentunya kita Iya. bersyukur 3, cinta. 1, 2, 3. Oh, jadi Jadi nomor 1, kita nomor diberi 2, kesehatan kalau nggak ada nomor 3, mengikuti acara nggak yang bakalan ada ya? demikian penting Oh, secara kita harus baik dan sempurna. bersama-sama membangun Saya Indonesia atas nama untuk Indonesia yang pasangan calon kita berdua cintai. Mas, mengucapkan terima seberapa kasih optimis Mas atas Aldi penghargaan setinggi-tingginya kalau Ganjar Mahfud kepada menang? KPU, Bismillah ya. Yang pasti kemudian juga kita semua kepada Bawaslu selalu dan DKPP pengen Indonesia maju. atas Insya Allah. terselenggaranya Sama Ganjar proses pemilihan umum ya, merupakan dengan tokoh nasional. baik. Pak Ganjar, Pak Mahfud sudah Saya tidak akan teruji. panjang lebar Pak Mahfud merupakan tokoh pidato, ya, tapi yang luar saya biasa. ingin Pak sampaikan di Ganjar sini dan Insya Allah mereka akan bahwa membawa Indonesia sukses kita berkah. patut Insya Allah. bangga KTIB udah mendapatkan nomor urut 3, makna nomor 3 dan tadi udah diserukan sama para relawan dan lain-lain sebagainya. Kalau buat KTIB sendiri gimana? Ya 3 kata ya, datang bertarung menang. Jadi 3 kata itu menjadi semangat kita dan insya Allah dengan kekompakan semua, termasuk teman-teman milenial, Ganjar, Mahfud, pilihan seluruh rakyat Indonesia. Sukses. Pak Fahri gimana? Tadi kan udah ngambil nomor urut, dapat nomor urut 2. Ya, Your expectation? itu kan positioning kita kan memang pertengahan kan. Kita adalah jalan tengah dari ekstremitas dalam 2 pemilu terakhir ketika terjadi pembelahan masyarakat kan. Sekarang kita dapat nomor 2, nomor tengah, itu betul-betul moment of truth gitu. Bahwa kita itu memang akan menjadi kekuatan tengah yang punya yang punya legitimasi paling kuat gitu, karena masyarakat melihat kita lah kelompok yang moderat yang bisa menyatukan bangsa, kira-kira begitu. Oke, gimana dengan tanggapan masyarakat terhadap Mas Gibran yang dianggap belum matang, Pak Fahri? Sekarang dia sudah menjadi pemain, artinya dia sudah menjadi kandidat yang sah, yang legitimate.
Jadi tidak bisa lagi kita punya argumen lain kecuali bahwa memang dia sudah memang ada di situ dan harus diperhitungkan. Saya yang ketiga, saya kumpulkan semuanya karena kami mendengarkan apa yang ada di masyarakat, kami melihat apa kejadian-kejadian yang ada, maka kemudian kami sampaikan dalam format pidato resmi saya untuk kemudian publik semua bisa aware sehingga semua peduli bahwa kita pasti akan melakukan judi ya pelaksanaannya. Saya yakin KPU akan mampu melakukan itu, saya yakin aparatur juga melakukan itu sehingga ketika semuanya bisa berada pada tugas dan fungsi pokok yang adil, yang bisa menjalankan dengan baik, yang mungkin netral juga netral, maka kontestasinya akan menarik. Tapi kalau tidak, maka ini akan menjadi sebuah jambatan noktah hitam dalam demokrasi. Akan membentuk satgas mungkin Mas untuk itu memantau netralitas gitu sudah. Ya di internal sudah. tim Di kita sudah, dan kemudian sekarang partai-partai kita juga minta untuk membuat satgas itu, dan kita akan buat nanti semacam nomor atau platform untuk masyarakat bisa mengadu sehingga kita bisa fair. Oke, udah katanya. Salah ya? Pak, kerja Pak Sahat ya? Iya, aku tahu. Kenal sama bapak saya, Pak Sahat. Saya dulu di DJM, sering dibantu sama bapak sampean. Oh, salaman dong. Tapi hubungannya baik sama bapak saya kan? Hubungannya baik ya, siap. Kaget gue. Gus Ganjar Pranowo. Presiden Jalan Kaum Sarungan. Coba lagi. Saya dari PNIB. Oh. Nusantara Indonesia Bersatu. Pendukung penuh Gus Ganjar Pranowo. Presiden idaman 2024-2029. Joyo Mujayanti Rusmantoro. Gus Ganjar Pranowo. Profesor Mahfud MD. Jaya Nusantara. Siap. Menuju Indonesia Emas. Yaitu tadi seluruh rangkaian kegiatan salah satu paslon yang telah diliput oleh tim Inside Story with Anggi. Sekarang kita akan tunggu dan kita saksikan bersama-sama kampanye para paslon dan kita juga kawal bersama-sama proses pemilu 2024. Buka mata, buka telinga dan juga buka hati untuk setiap informasi yang beredar. Ingat loh, warga negara Indonesia yang baik adalah mereka yang mau berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Jadi, jangan sampai golput. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story berikutnya. Bye.